dalam talkshow kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Cokal FM dalam rangka peringatan Hari HIV/AIDS sedunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember 2019 kemarin. Dan saat ini telah hadir bersama Widi para bintang tamu yang siap menginspirasi kita untuk hari ini. Yang pertama ada Dr. Gunardi, spesialis penyakit dalam, selaku konselor HIV/AIDS dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Bapak silakan memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah agar pemirsa bisa lebih dekat dengan para bintang tamu kita pada hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gunardi, spesialis penyakit dalam, konselor HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Langsa. Oke, selanjutnya telah hadir juga bersama kita yaitu Bapak Iskandar dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya saat ini sebagai Ketua Komisariat PPDI Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Saya perawat dan saya juga menjabat sebagai Kasih Ketenagaan dan Etika Profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Baik, pemirsa, selanjutnya juga ada Ibu Suherni selaku Koordinator Lapangan Yayasan Permata Aceh Peduli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherni. Saya sekarang untuk memberikan penguatan kapasitas kepada anak-anak yang telah ODA ataupun orang tua untuk penguatan kapasitas yaitu Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa khususnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir juga telah hadir bersama kita yaitu Ibu Fatul Jannah selaku penanggung jawab farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Terima kasih Mbak Widi. Saya Fatul Jannah. Saat ini saya sebagai Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Langsa dan juga saya sebagai penanggung jawab untuk obat-obat HIV baik di Kota Langsa dan sekitarnya. Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi merupakan narasumber kita yang sangat luar biasa dan sebaiknya langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Mungkin yang pertama Widi mau bincang-bincang dulu bersama Dr. Gunardi ya, Dokter. Dokter, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai HIV/AIDS ini, bisa dijelaskan dulu nih Dokter, agar tidak ada tumpang tindih antara HIV dan AIDS. Sebenarnya HIV itu apa? AIDS itu apa, Dokter? Ya, terima kasih Mbak Widi. Jadi penyakit HIV itu sebenarnya kan HIV nama virusnya. Nama virusnya. Nama ya, virusnya. Ya? Kemudian AIDS itu nama penyakitnya. Oke. Nah, berarti jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Kedua hal ini bisa ditemukan pada pasien. Kadang-kadang bisa aja HIV-nya positif, tapi belum menjurus kepada AIDS ya. Berarti AIDS itu adalah virusnya. AIDS itu adalah nama penyakitnya. Oke, baik. Jadi berbicara tentang HIV/AIDS ini ya Dokter ya. Ya. Sebenarnya siapa aja nih Dokter orang-orang yang rentan atau beresiko untuk terkena penyakit ini Dokter? Ya, terima kasih Mbak Widi. Kalau masalah resiko untuk tertular penyakit HIV/AIDS itu sebenarnya paling sering kita temukan yaitu pertama itu semua orang bisa terkena, termasuk dokter, perawat, ibu rumah tangga, petugas kesehatan, termasuk bagian dari pengambilan darah, laboratorium, farmasi, juga profesi yang lain termasuk pilot, selebritis, petani. Kadang-kadang kita temukan juga ulama, dokter juga ada yang ditemukan menderita penyakit ini. Berarti ini bisa menjangkit seluruh kalangan. Seluruh kalangan profesi dapat terkena ini. Nah Dokter, untuk penyakit HIV/AIDS ini sebenarnya penyakit yang seperti apa ini Dokter? Kenapa bisa menjangkit seluruh lapisan masyarakat? Begini. Jadi penyakit HIV ini sering disebut orang seperti fenomena gunung es. Jadi fenomena gunung es itu hanya nampak di atasnya aja putih, tapi yang di lapisan bawah yang banyak begitu yang tak terdiagnosa itu paling banyak. Jadi sayangnya pasien-pasien HIV ini datang tempat kita udah masuk stadium AIDS. Jadi dia
udah terkena TBC, udah terkena ada tumor di lehernya, ada terkena infeksi jamur, dan banyak lagi yang menyebabkan dia terkena infeksi. Jadi penyakit HIV ini penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh. Sebenarnya penyakit HIV ini tidak masalah sebenarnya, tapi karena ada penyakit lain seperti TBC itu yang memperberat keadaan umum pasien itu sendiri. Gitu. Berarti penyakit HIV ini adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh. Jadi dengan adanya HIV ini seorang pasien itu menjadi lebih rentan terkena penyakit lainnya gitu ya, Dok? Iya, betul gitu ya. Oke, baik dokter. Nah, jika demikian dokter, maka bagaimana orang yang terkena HIV ini? Apakah menunjukkan ciri-ciri tertentu atau tiba-tiba aja langsung sakit gitu dokter? Oh tidak ya, terima kasih Bu Wiri. Jadi penyakit HIV sebagian besar orang menderita HIV/AIDS sebagian tanpa gejala, asintomatik, tanpa gejala. Yang tanpa gejala ini sebenarnya beresiko tinggi untuk menularkan pada orang lain karena dia tidak menunjukkan gejala dan tidak makan obat apapun. Yang sebenarnya yang tanpa gejala harus kita cari. Kita cari. Sekarang istilahnya ada pakai TOP katanya. Temukan, obati, pertahankan. Itu yang semua orang harus mengetahui dari semua elemen masyarakat. Itu istilah TOP itu harus didengung-dengungkan ya. Temukan, obati, dan pertahankan bagaimana dia bisa hidup layak begitu. Baik dokter, jadi sejauh ini dokter, untuk wilayah Aceh atau khususnya Kota Langsa sendiri, ini pengidap HIV/AIDS ini apakah sudah masuk dalam ranah yang mengkhawatirkan atau seperti apa dokter? Ya terima kasih Bu Widi. Jadi kita bicara mengenai dunia dulu ya. Tidak ada satu negara pun di dunia ini bebas dari penyakit HIV/AIDS itu. Tidak ada satu kabupaten di provinsi di Indonesia ini bebas dari HIV sendiri. Kalau di Aceh, provinsi Aceh itu masih lumayan, kita prevalensi itu mungkin 32 dari 36 provinsi ya, prevalensi HIV Indonesia. Kalau di Kota Langsa sendiri urutan kelima dari termasuk 10 besar ya. Yang pertama itu Aceh Utara, kedua Banda Aceh, ketiga Tamiang, keempat Pidi, kelima Langsa, Kota Langsa. Untuk Aceh ya? Untuk Provinsi Aceh kita menemukan 70 kasus dari 2004 sampai 2019. Ini semuanya pasiennya udah diobati. Nah, jadi di dalam jumlah 70 itu dokter, apakah ada kemungkinan untuk tambah meningkat atau seperti apa dokter? Ya, kita harapkan kasusnya terus meningkat ya, karena sebagaimana saya ketahui kasus HIV ini kan seperti fenomena gunung es ya, nampak di atas saja seperti salju, tapi di bawahnya paling banyak. Yang paling banyak ini yang di bawah tidak diketahui, ini pula yang sumber penularan pada kita. Jadi kita perlu mencari orang-orang yang di bawah fenomena gunung es ini ya, lapisan bawahnya gunung es itu yang perlu kita cari. Berarti ya. Angka 70 ini adalah angka yang terdeteksi. Iya, di luar masyarakat yang belum terdeteksi ini. Iya, betul. Nah, untuk RSUD Langsa sendiri nih dokter, sejauh ini langkah apa yang sudah diambil oleh RSUD Langsa dalam menangani para pasien-pasien ini dokter? Yang pertama yaitu masalah preventif ya. Kalau dia sudah menderita dan sakit, kita usahakan bagaimana dia menjaga diri supaya jangan terinfeksi penyakit lain ya. Karena yang menjadi masalah itu infeksi, itu yang menyebabkan dia masuk ke rumah sakit ya. Penyakit HIV sendiri tak ada masalah sebenarnya, cuma dia kan menurunkan daya tahan tubuh ya. Di sini biasanya kalau kita sebutkan dia di sel darah putih di limfosit T ya. Limfosit itu salah satu fungsinya mempertahankan status imunitas tubuh ya. Kalau jumlah limfositnya itu rendah, maka penyakit apapun dapat masuk ke tubuh. Nah, jadi bagaimana sekarang dia yang sudah kena HIV ini tidak menular kepada orang lain dengan pola hidup yang sehat ya, pakai masker,
kemudian tidak masuk pada orang-orang yang tidak kunjungan ke rumah sakit yang nggak penting, tidak masuk ke kerumunan, ya. Itu yang paling penting sama dia gitu. Kemudian untuk pasien sendiri harus rajin berobatnya, long life, seumur hidup. Tingkat kepatuhannya harus tinggi karena makin dia meningkat dengan makan obat, resiko penularan itu akan menjadi lebih rendah. Mungkin itu. Baik, terkait dengan makan obat seumur hidup. Nah, ini sudah hadir juga Ibu Fatul Janah ya Bu, ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu mengenai kebutuhan pasien akan obat HIV ini yang sudah ditanggulangi oleh RSUD Langsa ini seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak Widi. Jadi kalau masalah stok obat sebenarnya itu kita sampai 3 bulan mendatang itu masih lengkap. Masih lengkap. Sangat lengkap pun. Bahkan kita setiap bulannya membuat laporan itu selalu memperkirakan ada penambahan sekitar 30% pasien. Jadi kita usahakan itu obat jangan sampai kosong. Jadi ya karena kan seperti yang tadi Dokter Gunardi katakan, pasien HIV yang terdeteksi HIV dan sudah memang betul-betul berkomitmen untuk minum obat, maka dia akan minum obat itu sepanjang hidupnya, seumur hidup. Jadi untuk RSUD Langsa sendiri nih Bu, penanganan dalam yang sudah disebutkan oleh dokter tadi bahwa ada 70 pasien. Apakah ke 70 pasien itu sudah berkomitmen untuk mengkonsumsi obat atau gimana Bu? Ya, pasiennya rata-rata berkomitmen walaupun nanti terkadang di tengah jalan ada sebentar dia mundur karena memang terus terang kalau kita tanyakan mereka ya wajar Mbak, kelelahan, lelah minum obat, bosan setiap hari minum obat. Jadi ada faktor-faktor sebenarnya di sini juga yang kami harapkan adalah dukungan dari keluarga. Karena keluarga itu yang paling penting. Jadi pasiennya dengan komitmennya dan dukungan dari keluarga dia tetap bersemangat untuk minum obat. Nah Bu, untuk prosedur pengambilan obatnya itu sendiri apakah hanya untuk 70 pasien atau ada masyarakat di luar itu yang boleh mengambil obat itu Bu? Kalau kita sebenarnya siapapun yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ini dan memang sudah terdeteksi positif HIV dan berkomitmen, silakan. Kita tidak pernah membeda-bedakan, oh ini pasien Langsa, oh ini pasien Tamiang, enggak. Karena itu kan nomor registrasinya nasional, Mbak. Kita selalu laporkan setiap bulan, biar nanti kelihatan. Baik, mungkin Widi beralih dulu kepada Ibu Suherni ini selaku koordinator lapangan dari Yayasan Permata Aceh Peduli yang menangani secara langsung orang-orang yang membentuk komunitas para pengidap HIV/AIDS ya Bu ya. Nah, sejauh ini Bu, apa nih Bu yang sudah dilakukan oleh Yayasan Permata Aceh Peduli ini untuk mensupport ya Bu ya para orang dengan HIV/AIDS ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Widi. Kita di sini Yayasan Permata Aceh 9 kabupaten kita membuat penguatan kapasitas kepada orang-orang yang sudah terinfeksi ya dokter ya. Di sini fungsi dari kita sendiri YPAP memberikan penguatan kapasitas kepada anak-anak ataupun orang yang kami sebutnya seperti anak-anak lah kami sendiri. Jadi di sini kita memberikan penguatan kapasitas, memberikan saling pendukungan, saling bergandeng tangan, bahwasanya mereka itu tidak sendiri dan mereka juga harus minum obat, jangan terlalu bosan. Ayo kita juga bisa ke depan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi rata-rata karena umur-umurnya luar biasa muda-muda ya dok ya, 20-an. Jadi kita sebenarnya generasi ini ke depan ini mau dibawa kemana. Nah begitu kita memberikan kontribusi yang sangat baik dan untuk sekarang ini 2019 mungkin ada penguatan dari Kemensos memberikan pelatihan dan kami Yayasan Permata Aceh sudah memberikan pelatihan itu untuk saat ini dok sudah 12 yang sudah kita kirim dan mereka sudah diberikan modal usaha yang kemarin ini 3 bulan juga kita sudah diberikan pulangan dan yang 2 minggu juga udah diberikan kepulangan. Ini kita akan mengirim nanti dok yang 4 bulan nanti seleksi seluruh Sumatera dan Kalimantan. Nah, untuk para anggota atau orang-orang yang sudah terhimpun dalam komunitas
penyintas HIV/AIDS ini sendiri, Bu, cara merekrut mereka ini seperti apa, Bu? Karena kalau kita buka perekrutan atau pengumuman secara gamblang kan Nggak ada yang tidak datang. mungkin juga ya, Bu ya. Iya. Nah, ini terima kiat kasih. dari YPPAP Iya. ini seperti apa, Bu? Iya, makasih Mbak Widi. Kita di sini juga bekerja sama dengan khususnya Dokter Bunyado ya sebagai konselor, dan kita di sini juga ada CST dan PCT. Kita di sini diberikan informasi bahwasanya ada ini yang ada yang terjangkit ataupun terinfeksi. Kita memberikan dukungan. Kalau memang ada yang temannya juga, kadang mereka membawa sendiri teman-temannya, ayo begitu mereka positif, nah kita bergandengan tangan memberikan penguatan. Bisa nggak ini kita berbentuk grup, kita ini difasilitasi dengan YPAP, dan kebetulan kita sudah membentuk Mbak yang namanya KSM. Kita sudah ada 3 KSM Dok, dari Aceh Tengah Benar Meriah Biren, Lok Semawe Aceh Utara, juga Tamiang dan Aceh Timur. Kita sudah saling bergandengan dan insya Allah Kemenso sangat peduli. Jadi kita bukan dari Kemenkes saja Dok, jadi juga kita sudah ada LKS-nya, dan kami sebagai KDS-nya, kelompok dampingan sebaya ini berfungsi semua. Dari atas, dari bawah, akarnya itu sampai ke atas. Mudah-mudahan pemerintah langsung melihat. Jangan cuma rumah sakitnya ya Dok ya. Kalau bisa Pemdanya juga. Dan kita berharap, karena YPAP ini semua stakeholder kami kumpulkan. Berarti memang untuk menghadapi para pasien HIV/AIDS ini memang dibutuhkan sinergisitas yang Iya. cukup kuat ya, Bu ya. Benar, Mbak. Apalagi kita ketahui bahwa penderita HIV/AIDS ini memang harus distimulasi sepanjang hidup. Iya. Ya. Nah, mungkin hal ini juga tidak terlepas dari pengawasan para perawat yang menanganinya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bertanya nih kepada Bapak Iskandar, mungkin ada pengalaman yang dirasa selama ini dalam menghadapi para pasien HIV ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Widi. Saya pikir kesempatan ini adalah kesempatan sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah buat kita semuanya. Kebetulan ada Dr. Gunardi, ada Bu Sani, dan juga ada Bu Nana. Sesuai dengan tema kita hari ini yang di tahun 2019, Community Make Difference. Nah, saya pikir ini adalah langkah yang pasti dalam mendukung penderita-penderita HIV/AIDS yang seperti yang disebutkan bahwasanya zero stigma. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya yang dijauhi. Iya, jadi penyakit yang dijauhi, kita rangkul orangnya. Kebetulan ini ada dari YPAP yang sudah melakukan perangkulan dan sebagainya. Nah, kami di perawat sendiri, seperti Dr. Gunardi cerita tadi, kita tidak terlepas atas resiko untuk terpapar infeksi semuanya. Nah, perawat ini 24 jam bersama pasien-pasien kita. Nah, pasien-pasien kita ini juga bukan hanya dari kalangan yang ekonomi ke bawah. Jadi dia bukan hanya dirawat di kelas 3, dia juga sampai ada yang dirawat di VIP. Seperti Pak Gun cerita tadi, kita nggak kenali dia. Jadi nggak bisa kita kenali tanpa dia melakukan pemeriksaan. Tapi ketika dia sudah aware dengannya, dia sadari tentang resiko yang terjadi pada diri dia akan mencari teman-temannya. Saya ternyata positif. Nah, ini community make difference ini yang paling penting. Ketika dia menyatakan dirinya positif, bukan stigma yang dia terima, tapi kita rangkul. Gimana kita berdayakan, produktivitas dia tinggi sehingga tidak ada stigma, dan orang-orang lain juga kita rangkul kembali. Bagaimana mereka itu mengajak teman-temannya yang dulu ditularkan olehnya, yang dulu bersebaya bersamanya seperti yang disampaikan tadi. Ayo kita periksa, sadari diri kita. Kalau memang terjadi, insya Allah di kita punya klinik VCT namanya. Kemudian di perawat kita juga ada 3 konselor perawat kita. Ada Bu Lilis itu yang aktif, ada Bu Lela juga, dan juga ada Bu Pupi Rusidawati yang insya Allah selalu bekerja sama dengan dokter kita, farmasi, juga dengan Ibu Suhani. Insya Allah ya seperti yang disampaikan tadi, ada data kita sampaikan ke YPAP supaya ditelusuri dan ditindaklanjuti seperti itu. Benar Pak, justru kita maunya seperti itu ya Pak ya, merangkul seluruh penderita HIV/AIDS. Namun kita tidak menutup kemungkinan bahwa di masyarakat justru para penderita HIV/AIDS ini terdiskriminasi. Benar, Pak. Nah, iya. ini tanggapan Bapak sendiri seperti apa Pak? Nah, inilah tema yang diambil oleh WHO yang kalau nggak salah di tahun 2019 ini, Community Make Difference. Jadikan perubahan. Inilah perubahan yang terjadi. Yang dulunya masyarakat tidak tahu apa itu HIV, yang dia menganggap itu adalah hanya terjadi karena perilaku dia yang tidak baik dan sebagainya. Dan ternyata bukan hanya karena perilaku. Kita sendiri sebagai tenaga kesehatan juga berisiko. Jadi kalau kita juga di stigma, justru kita adalah yang memberikan pelayanan. Tetapi tanpa kita sadari ada
ibu kita yang dari lab juga gara-gara mengambil darah tertular. Nah ini yang perlu penguatan istilahnya. Kita sebagai tenaga kesehatan kita harus menyadari ada risiko yang terjadi kepada kita, dan kita pastinya dengan setiap itu paham dengan risiko dan harus bisa mencegah risiko terjadi pada kita. Baik, perbincangan kita semakin menarik. Tadi Pak Iskandar sudah mengulas sedikit tentang resiko penularan. Sepertinya alangkah lebih lengkap lagi jika kita minta penjelasan langsung dari dokter kita, ya dokter ya. Nah ini untuk penularannya ini sendiri seperti apa ini dokter? Apakah bisa terjadi penularan hanya dengan kontak badan atau seperti apa dokter? Ya, terima kasih Mbak Widi. Jadi di masyarakat itu masih banyak terjadi stigma dan diskriminasi tentang cara penularan HIV/AIDS. Sebenarnya kalau kita hanya bicara cakap-cakap itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Kalau kita pelajari penyebaran HIV, penularan HIV sebagian besar itu pertama melalui hubungan seksual. Yang kedua melalui jarum suntik yang terkontaminasi. Yang ketiga transfusi darah. Nah, yang keempat ibu hamil yang menderita HIV ke anaknya waktu di dalam lahir. Ibu hamil yang mau melahirkan yang ibunya menderita HIV. Ibu hamil yang menyusui anaknya itu berisiko terjadi infeksi HIV paling besar ya. Sementara kontak kulit dengan kulit tidak berisiko, cium pipi kanan, cium pipi tidak masalah. Kemudian asal jangan ada luka ya, luka. Kemudian bersentuhan dengan darah itu ya, darah penderita ke dokter atau ke perawat itu ya. Kalau hanya darah aja, kontak gini tanpa ada luka tidak bisa virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya harus ada luka dulu baru bisa masuk. Berarti sama-sama luka begitu dokter ya? Iya, yang penderitanya itu luka, ada menimbulkan darah, kita sentuh, kita juga ada luka, bisa menimbulkan atau tertusuk. Misalnya kita mau jarum itu bekas penderita HIV, kita pakai juga untuk pasien lain. Tapi di rumah sakit ini nggak ada yang begitu, satu jarum untuk satu. Satu jarum untuk satu ya. Dulu kan kalau kita bicara dulu kan di lembaga LP itu kan sering apa pesta mengenai sabu-sabu, kata-kata satu suntik satu. Dulu prevalensi HIV itu di LP orang pengguna satu tinggi ya. Karena dengan ceramah dengan apa prevalensi HIV untuk penderita itu turun ya. Malah sekarang penderita HIV paling banyak itu ibu rumah tangga. Ya. Tangga mungkin dari bapaknya atau yang lain gitu. Jadi suaminya ya. Nah, jadi dokter, momok yang beredar di masyarakat bahwa penderita HIV itu tidak boleh didekati, gitu ya dokter ya, karena dari tempat duduknya aja bisa tertular, gitu. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa ya, itu salah, ya dokter. Salah, ya stigma yang salah di masyarakat. Tadi Pak sudah sebutkan jauhi penyakitnya bukan orang. Bukan orang. Nah, baik. karena kalau kita makin jauhkan dia, nanti kita nggak dapat hasilnya. Kenapa? Karena dia akan menyebar kemana-mana. Nah, jadi di Langsa ini udah ada kami buat komunitas. Setiap pasien itu ada komunitas. Misalnya dia bentuk grup sendiri ya. Kita juga sharing misalnya jadwal makan obat kapan, habis obat kapan, kami tetap pantau melalui WA ya, tetap ada grupnya. Oke, Ya. dokter Widi boleh sedikit mendalami mengenai penularan HIV/AIDS melalui darah tadi ya, Iya. dokter? Darah atau cairan dari penderita HIV/AIDS. Iya. Dokter. Nah, bagaimana dengan kegiatan makan bersama nih dokter? Yang mungkin di situ bisa terkontaminasi melalui air liur. Nah, itu apakah bisa menularkan HIV/AIDS dokter? Kalau makan bersama tidak ada bukti ilmiah tertular penyakit HIV/AIDS, tidak ada bukti ilmiahnya. Bersentuhan, berciuman, tidak ada. Berenang, tidak ada masalah. Atau digigit nyamuk bekas orang itu ada bukti ilmiah menyatakan itu bisa menyebabkan penyebaran itu. Yang paling sering itu ada 4 hal, jadi kan hubungan seksual, ya kan, transfusi, suntikan, dari ibu hamil. Ibu hamil itu bisa dari waktu di dalam, waktu melahirkan, dan waktu menyusui. Sekarang mungkin Widi akan bertanya sedikit nih kepada Ibu Suherni
ya dari Yayasan Permata Aceh Peduli. Nah Ibu, untuk para penderita HIV ini sendiri nih Bu, sejauh ini kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Widi. Kita datang kemari Yayasan Permata Aceh ke Langsa, khususnya ke Tamiang itu 2018. Kita begitu memberikan audiensi kepada Dinkes. Kita juga ada sedikit ya silaturahmi dan memberikan surat dan balasan sudah insya Allah diterima Dinkes dan Dinsos, karena kami di sini juga sebagai KDS kelompok dampingan sebaya dan LKS juga sudah kita, yayasan kita juga sudah terakreditasi sangat baik, 14 besar nasional untuk seluruh nasional Prestasi yang prestasinya luar biasa. insya Allah. Jadi kita di sini yang pertama kita lakukan memberikan sedikit penguatan kapasitas dan saling bersilaturahmi ya dokter ya, sesama komunitas anak-anak yang telah terinfeksi ataupun yang memang sudah ODA lah, kalau kita di sini ODA sebutannya, orang dengan HIV positif ya. Jadi di sini kita memberikan satu penguatan kapasitas silaturahmi, kita buka puasa bersama, memberikan masukan apa keluh kesah mereka kepada stakeholder yang ada di Langsa. Bagaimana mereka ke depan, mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan yang ada. Yayasan Permata Aceh ini dengan kerjasama dengan Dinsos, dengan Dinkes, dan memberikan kita satu lagi di sini ada mobile PCT Mbak Widi. Di sini kita ke Ponci ya, Ponci itu populasi kunci, dan kita sudah melakukan dokter di beberapa titik-titik dan kasusnya nampak selalu. Kita di sini juga kerjasama stakeholdernya sambil membawa lab masing-masing. Ada puskesmas 5, terus dari rumah sakit umum juga ada ya. Di sini kita udah mobile PCT Mbak. Jadi juga pertemuan kemarin juga ada, kita memberikan satu sosialisasi dok HIV itu dengan Dinkes, narasumbernya mungkin sama Dokter Indri yang sudah biasa ya. Dia memberikan satu sosialisasi kepada Pak Kecik khususnya. Ini ada di Kecamatan Langsa Kota Mbak, dan dimediasikan dan mediatorkan dengan Yayasan Permata Aceh, terus Satpol PP, udah gitu WH, kita juga sudah memberikan sedikit sosialisasi, terus juga ke PTP kita juga sudah memberikan sosialisasi kepada karyawannya dokter. Dan kita membuka jaringan seluas-luasnya untuk memberikan sosialisasi dan pelayanan PCT. Kita perkenalkan ada 5 ataupun 6 pelayanan PCT yang ada di Kota Langsa. Ini memang membutuhkan kerjasama yang baik Ya, antara seluruh stakeholder. Seluruh wilayah lapisan masyarakat, tidak mengenal jabatan dan tidak mengenal siapa mereka. Kita bersama-sama, kita memberikan pelayanan yang bagus. Kita membuka pelayanan PCT karena di sini PCT sukarela ya dok ya, nggak boleh dipaksa Mbak Widi. Kita di sini pemeriksaan untuk diri kita tidak boleh dipaksakan. Memang dari kesadaran sendiri. Jadi kita di sini mungkin kedepannya dok akan lebih luas lagi ya dok ya, seperti dokter bilang cari sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah mungkin kedepannya Yayasan Permata Aceh ini sudah terbentuk komunitas, mereka nanti akan menjangkau sesama komunitas mereka sendiri. Nah itu yang kita harapkan ke depannya mungkin akan jalan ya dok ya. Jadi dokter mungkin agak ringan sedikit ya dok ya. Jadi kita mudah-mudahan ke depannya dukungan bagi kami juga ada dokter, baik Pemda, baik lapisan masyarakat, itu yang kita harapkan Mbak Widi. Inilah kiprahnya YPAP dengan 9 kabupaten kita rangkul semua, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Tengah. Salah satunya untuk meminimalisir Iya, diskriminasi. jangan bosan-bosan ya dok ya. Seperti dokter bilang tadi, kita sesuai di sini komunitas Mbak Widi, kita kumpul, kita bicara, mau di workshop kemanapun, lagi ngopi, lagi kemana-mana pun kita selalu bicara masalah bagaimana sosialisasi HIV ini ke depan ya dok ya. Mungkin kami dari Yayasan Permata Aceh insya Allah 2020 kita masih terus di sini dokter ya. Baik Bu, dalam rangka peringatan Hari HIV sedunia sendiri nih Bu, kegiatan-kegiatan apa mungkin yang dikhususkan
kan dari YPAP ini Iya. dalam bulan ini gitu Bu. Iya, makasih Mbak Widi dikasih kesempatan. Kita selalu memberikan kontribusi yang bisa kita berikan. Untuk Yayasan Permata Aceh sendiri, kita kemarin pergi menjelajah Bruni Telong, Pak. Jadi dengan ODA, dengan lapisan masyarakat, dengan anak-anak mahasiswa yang ada, siapapun yang mendaftar boleh. Jadi kita karena sudah terbentuk dengan KSM, jadi kita sudah ditampung nih sama KSM ODA tuh yang ada di Aceh Tengah. Berarti langsung disambut Ya, gitu ya. kebetulan kita juga sudah ada komunitas. Besok mungkin dokter kalau mau ke Bruni Telong kita semua sama untuk tahun ke depan, kita mungkin bisa sesama ODA ataupun lapisan masyarakat, ayo kita kibarkan bahwasannya ini kita mampu. Kami bisa. Kami tidak, jangan diskriminasi dan stigma, jauhkan penyakitnya, Mbak, bukan orangnya. Sesuai dengan temanya Community Make the Iya, Difference. kebetulan juga YPAP ini kita ada LKS seluruh nasional, Mbak. Jadi saya juga dan teman-teman yang ada di YPAP ini kita selalu berdampingan sesama LSM yang ada di Indonesia. Seperti Jambi Sehat Sehati, ada yang Lentera, Ilmu Lentera, semuanya Mbak, ODA dan masyarakat biasa yang peduli. Nah, kebetulan untuk di Aceh, Yayasan Permata Aceh ini mewakili Aceh yang tangani masalah HIV. Untuk penguatan kapasitas, dampingan, kami di programnya itu yang diutamakan. Kemandirian, Mbak, sebenarnya seperti Ibu bilang, jangan bosan untuk minum obat dan jangan sampai putus di tengah jalan minum obat, itu yang sangat membahayakan ya dokter. Ini berarti merupakan support yang luar biasa dari YPAP ya. Untuk itu mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ini bisa meminimalisir stigma dari masyarakat untuk mendiskriminasi para pengidap HIV/AIDS ini. Nah, untuk Bapak Iskandar sendiri selaku perawat yang sering berkomunikasi langsung dengan mereka, bagaimana tanggapannya Bapak? Baik, terima kasih Mbak Widi. Kita cerita tadi kepada peran masyarakat dan sebagainya ya. Seperti yang tadi zero stigma. Nah, ini kita nggak bisa berjalan sendirian. Tadi kita juga diskusi dengan Dr. Gun, juga ini peran pemerintah ini sangat penting. Jadi seluruh stakeholder sampai ke pejabat kampungnya sendiri harus paham tentang hal ini. Nah, seperti yang disampaikan Bu Sanusi juga tadi tepat sekali. Ketika komunitas ini terbentuk, mereka percaya diri, mereka berkarya, insya Allah mereka itu juga akan positif terhadap dirinya. Karena mereka memang sudah sakit fisik, jangan lagi psikologisnya kita sakiti, jangan lagi sampai dia kita pinggirkan. Nah, itulah yang menjadi penguat dia. Jadi di kita sendiri, di komunitas perawat kebetulan banyak. Tadi yang kami sampaikan bahwa kita 24 jam bersama dia. Nah, kalau di antara tenaga kesehatan sendiri melabeling mereka misalnya, apa yang terjadi bagi mereka? Jadi kita nggak ada lagi istilahnya pasien ini nggak ada. Tapi kita pahami segala risiko terjadi sama kita. Pasien semua kita perlakukan sama. Insya Allah zero stigma. Insya Allah mereka juga akan positif terhadap dirinya. Baik, tanggapan yang luar biasa dari Kepala PPNI Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Dan untuk Dr. Gunardi sendiri nih dok, terkait atau sesuai dengan tema yang diangkat oleh WHO di tahun ini, yaitu Communities Make the Difference. Nah, tanggapan dokter sendiri seperti apa nih? Ya, penyakit HIV tidaklah bisa diberantas dengan satu institusi saja. Tidak, Indonesia tidak bisa memberantas. Jadi seluruh dunia itu harus bersama-sama, harus satu tujuan untuk mengurangi prevalensi HIV seluruh dunia. Nah, tujuannya itu. Jadi kalau di Indonesia itu mulai dari jabatan dari kepresidenan sebenarnya membuat aturan sampai tingkat ke bawah itu semuanya harus peduli. Nah, peduli terhadap penderita ini. Terutama di daerah-daerah kita yang sangat daerah-daerah terpencil kita yang butuh perhatiannya. Kadang-kadang pasien kita ini ada yang jauh dari rumah sakit umum, itu kadang-kadang kita perlu peduli. Peduli maksudnya begini, maksudnya peduli dalam hal sering kita komunikasi melalui dia melalui WA. Nah, kemudian dengan
Pak Mukim atau keluarganya, supaya bagaimana pasien-pasien ini tidak menularkan penyakit ini pada orang lain, itu aja. Berarti stop sampai pada dirinya, Iya. jangan menambah penderita lain. Menderita lain, betul begitu. Nah, mungkin untuk Ibu Fatul Jana sendiri nih Bu, yang langsung juga menghadapi mereka dalam hal terapi obat ini ya Bu ya. Nah, ini harapan Ibu untuk para pengidap HIV ini seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak Widi. Yang pasti minumlah obat itu memang harus seumur hidup, tapi minumlah dengan ikhlas dan semangat. Dan juga kami sangat berharap dengan sesuai dengan ini moto tadi, communities make the difference, bahwa ayolah kita bersama bergandengan tangan. Bergandengan tangan bukan hanya sekedar memberi support materi, tapi juga berupa support moral. Karena paling susah Mbak, untuk kepatuhan minum obat itu sangat susah Mbak. Ini kalau boleh tahu apa nih Bu yang membuat mereka merasa jemu dalam minum obat ini apa nih? Nah, yang pertama yang pastinya ya rutinitas. Rutinitas itu pasti membuat jenuh. Kenapa? Di sistem minum obat HIV, kalau umpamanya Mbak minumnya jam 1 siang, besoknya harus jam 1 siang, besoknya lagi harus jam 1 siang. Dengan jam yang sama. Jam yang ya? sama. Siklus ya. Nah, jadi siklusnya itu kan kadang kita membuat bosan, kadang lupa. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga efek sampingnya Mbak. Oh, ada efek samping. Masih dari banyak obat efek ini. sampingnya. Ada yang nanti kadang anemia, jadi hemoglobinnya itu turun sehingga pasien merasa lemas. Bisa juga terkadang pasiennya merasa gatal-gatal, Alergi terhadap obat. kayak mirip alergi dia gitu. Nanti kulitnya terkelupas-kelupas. Nah itu kan jadi ya namanya tadi seperti yang dikatakan Dokter Gunardi dan juga Pak Is, sudah sakit fisiknya, jangan sampai moralnya juga sakit dengan tangannya terkelupas-kelupas mungkin, atau kulit lainnya terkelupas-kelupas, kan semakin merasa rendah diri. Oke, Bu. Mohon maaf nih Bu, dengan adanya gejala-gejala seperti yang Ibu sebutkan tadi, apakah pengkonsumsi obat ini boleh mengkonsumsi obat lainnya? Pasien boleh mengkonsumsi obat lain, tetapi dengan pengawasan oleh dokter. Dia kan harus kembali dulu ke dokter, memberikan ini dokter, ternyata saya setelah minum obat ini lemas atau kulit saya gatal-gatal. Nah nanti dokter yang akan memberikan terapi selanjutnya. Oh, berarti dengan pengawasan dokter. Iya. Oke, baik, mungkin kepada seluruh narasumber kita ada lagi yang ingin disampaikan sebagai statement penutup untuk perbincangan kita di hari ini. Silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya ya, bagaimana pasien HIV itu diberi dukungan moralnya. Dia nggak bisa hidup tanpa dukungan kita. Jadi semua elemen itu memberikan dukungan kepada dia, baik dari yayasan sosial seperti UGPADP, AP. Terima kasih atas dukungan selama ini. Karena walaupun bagaimana kan kita tuh harus dekat sama dia, sehingga kita tahu bagaimana penyebaran kemana-mana aja dia pekerjaannya. Karena sebagian besar pasien HIV ini usia muda ya, usia muda dengan tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Iya. Jadi biasanya dia tidak pada satu tempat, biasanya bisa berpindah kemana-mana aja. Jadi perlu diingatkan pada pasien ini tetap makan obat seumur hidup. Kalau ada masalah komplikasi dengan obat, segera hubungi petugas kesehatan setempat. Kalau dia mau pindah ke provinsi lain, bisa kita transfer pasien misal ke Jakarta untuk ngambil obat di Jakarta, bisa. Nah, boleh ya. Gitu juga, sering juga kita dari Jakarta kemari transfer pasien itu kan hanya untuk minta obat untuk ARV, bisa kita kerjakan. Yang penting ada surat pengantarnya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin selanjutnya dari Bapak Iskandar ada yang ingin disampaikan terkait dengan para pengidap HIV/AIDS. Baik, terima kasih. Saya mengutip pernyataan Dr. Gunardi tadi. Yang paling penting adalah topnya yang tadi. Temukan
obati dan pertahankan. Nah, ketika mempertahankan, seperti cerita Bu Nana tadi, mereka harus konsisten. Konsisten ini perlu dukungan. Inilah dukungan kita, community back different. Nah, kalau kita mendukung, insya Allah dia juga akan tetap semangat. Nah, yang berikutnya adalah menyadari diri dan cegah risiko terjadi pada orang lain, seperti Mbak Yutri katakan, stop pada dirinya. Stop pada diri. Saya pikir itu saja. Baik, mungkin dari Ibu Suherni, silakan Ya. Ibu. Ya mungkin tidak jauh berbeda ya, kita seluruh elemen juga berusaha. Kami coba dari PAP juga cuma memfasilitasi ya dokter. Jadi kita sebenarnya harus bergerak, baik masyarakat, baik Pemda, baik pejabat, kita harus saling berangkulan bahwasanya harus ada tindakan-tindakan yang bisa membuat mereka itu sampai di sini. Seperti yang dokter bilang tadi, toh itu aja mungkin yang bisa kita berikan sedikit saran kepada teman-teman yang sudah terinfeksi, stop sampai di sini saja. Cukup kita yang jangan menularkan yang lain. Terima kasih. Mungkin yang terakhir dari Ibu Fatul Jannah, Ibu silakan. Oke, terima kasih Mbak. Yang pasti dari saya, tolong jangan ada lagi stigma untuk pasien HIV. Dan juga mari kita bergandengan tangan, saling berangkul bersama dari elemen manapun seluruh masyarakat ini, supaya apa? Pasien HIV yang sudah menderita jangan sampai lebih menderita lagi, dan kita usahakan supaya kualitas hidupnya bertambah baik. Terus disupport Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam perbincangan kita di hari ini. Peringatan Hari HIV/AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2019. Baik pemirsa, saatnya Widi harus pamit undur diri. Untuk itu, pesan terakhir bahwa jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.